Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama aku. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin memberikan informasi seputar bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial, yang mana kawan-kawan bisa mengeceknya hanya menggunakan KTP doang, ya, hanya menggunakan KTP doang. Kemudian kawan-kawan bisa cek menggunakan laptop ataupun HP. Nah, jadi kan nggak payah ribet harus ke kantor desa ataupun ke Kementerian Dinas Sosial gitu. Cukup dengan HP aja dan nomor KTP udah bisa kalian cek. Nah, jadi sebelum kita mulai, bagaimana sih cara ngecek bantuannya? Di sini aku bakal share cara untuk mengeceknya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see that. Nah, seperti aku bilang di awal tadi, jadi di sini aku bakal share kayak mana sih cara mengecek apakah kita mendapatkan bantuan hanya bermodalkan KTP doang. Nah, jadi di situ hanya modal ini ya, KTP doang, dan itu nama programnya itu nih dia, BST atau Bansos Tunai. Nah, Bansos Tunai ini sebenarnya dari 2020 udah disalurkan melalui kantor pos mekanismenya ya. Nah, jadi di sini ada juga beberapa kasus gitu. Dia cek di website resminya gitu menggunakan KTP, apakah dapat apa enggak gitu. Jadi kita bisa langsung mengeceknya gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ke situ, di sini aku bakal jelaskan sekilas ya gitu. Bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahun 2021 ini meluncurkan ya, atau masih menjalankan program bantuan 3, yaitu ini dia yang pertama, PKH. Jadi kawan-kawan yang mendapatkan PKH, insya Allah, bukan insya Allah sih, tapi memang di tahun ini udah disalurkan kembali gitu selama 4 tahap ya, ini dia. Kemudian program sembako atau BPNT, nilai bantuannya itu 200.000 yang biasanya ya diganti menjadi menjadi sembako gitu atau 9 bahan pokok gitu ya. Di sini ya bahan pangan itu dia. Dan di sini disalurkan dari bulan Januari sampai Desember 2021. Oke, itu dia yang program sembako. Nah, di sini aku bakal bahas khusus untuk yang BST. Jadi kita hanya bermodalkan KTP doang, kita bisa cek gitu apakah kita dapat atau enggak. Nah, untuk BST sendiri, nilai bantuannya itu 300.000 per bulan per kakak. Jadi satu kakak atau satu keluarga hanya dapat 300.000 satu bulan. Yang mana disalurkan melalui PT Pos selama 4 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai April 2021. Nah, jadi di sini bantuannya hanya 300.000 tapi disalurkan selama 4 kali gitu ya. Oke, jadi kurang lebih ya ini dia bansos tunainya, bahwasanya kita mencairkannya melalui PT Pos Indonesia. Nah, jadi kawan-kawan bisa menukarkan denom ya. Denom ini dia kertas ya. Denom ini nanti kita tukarkan ke kantor pos, kemudian nanti petugasnya bakal mengecek apakah memang valid atau enggak datanya, barulah nanti dicairkan uangnya 300.000. Oke. Jadi di sini aku bakal memberikan tutorialnya bagaimana sih cara cek apakah kita mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST atau enggak, hanya bermodalkan KTP doang gitu ya. KTP doang. Kalau misalkan KTP-nya hilang bisa menggunakan KK, karena di sini hanya menggunakan nomor NIK doang gitu. Nah, oke ya. Jadi kita langsung aja. Di sini aku bakal pertama menggunakan laptop dulu ya. Buat kawan-kawan yang menggunakan laptop bisa ikut ini. Nanti setelah itu aku bakal kasih tutorial menggunakan HP. Jadi di sini aku bakal kasih tutorial menggunakan laptop dan menggunakan HP gitu ya. Jadi di sini aku bakal gunakan laptop dulu. Jadi kita browsing ke Google Chrome. Jadi langsung aja kita ketik nanti DTKS Kemensos. Oke, ini dia. Sebenarnya ini nggak payah pakai dtks.kemensos.go.id. Kawan-kawan ketik DTKS Kemensos juga nggak bisa gitu ya. Yang penting kawan-kawan tulis DTKS Kemensos. Oke, nanti bakal muncul seperti ini paling atas. Ini dia. DTKS Kemensos Kementerian Sosial. Kita klik. Oke, nah jadi seperti yang aku bilang tadi, kawan-kawan harus sudah menyiapkan KTP di tangan. Oke, jadi di sini
form pencarian apakah kita penerima bantuan dari 3 ini, ya. Oke. Jadi di sini kan ada nih nick, ini kan nick, sebelahnya kolom nick gitu. Kita bisa ganti juga sebenarnya sih, nggak pakai nomor nick. Kita bisa pakai ID DTKS, pakai kartu sembako, nomor peserta PKH, nomor PBI atau case gitu ya. Tapi di sini yang paling gampang yaitu menggunakan nick gitu. Oke. Jadi kita masukkan nomor nick kita. Nomor nick itu yang di KTP ya. Nah, jadi ini dia yang aku bilang tadi, nomor NIK di KTP ini dia ya. Nah, jadi nanti yang kalian masukkan di form pencarian itu dia nomor ini. Yaitu nomornya bisa juga nanti kalian tengok di KK kalian, ada juga gitu, tapi lebih gampang di KTP yang ini ya. Ini kalian ketik semua. Oke. Jadi sini kita masukkan nomor nicknya. Kemudian nama sesuai KTP. Nah, untuk nama ini walaupun namanya mungkin ada ya beberapa namanya itu salah di KK atau di KTP, nggak sesuai dengan nama real kalian, mungkin ada gitu ya. Nah, kalau ada kalian ikuti tetap sesuai yang di KTP kalian gitu ya. Oke, setelah kalian ketik nick dan nama kalian, kemudian kita masukkan kode yang ini ke sini ya. Terkadang nanti dia ada huruf besar, huruf kecil, nah kalian ikuti huruf besar atau huruf kecil gitu ya. Kalau di sini kayaknya C-nya besar, tapi kita tes dulu nanti. Kalau misalnya salah nggak apa-apa. Setelah udah kalian masukkan kode, kemudian kita klik cari. Oke, ini dia. Ini buat yang tidak dapat ketiga bantuan tadi ya, yaitu dari PKH, kartu sembako ataupun BST nggak dapat. Nah, keterangan seperti ini. Kalau misalnya keluar seperti ini, berarti kawan-kawan nggak dapat gitu. Oke, di sini bakal aku kasih contoh untuk yang dapat gitu ya. Nah, jadi ini aku bakal kasih contoh untuk kawan-kawan yang dapat gitu ya. Sama seperti tadi, kita masukkan nomor NIK kita. Kemudian nama sesuai KTP. Kemudian masukkan kode. Kalau ini kan huruf kecil semua nih kayaknya nih. Nggak tahu juga nih, kita tes saja. Kemudian kita klik cari. Oke. Nah, kalau keterangan seperti ini, berarti kawan-kawan itu dapat, gitu ya. Nah, dan di sini nanti keluar apa ya, domisili, kemudian ID keluarga, gitu, identitas kita, kemudian ini dia kepesertaan. Kepesertaan ini maksudnya dari 3 yang tadi yang aku bilang, yaitu dari PKH, bantuan sembako ataupun BST. Kawan-kawan itu dapat yang mana gitu. Contoh seperti ini ya. Nah, ini dia dapat BST doang, ini dia. Ini ya, hanya BST, PKH-nya nggak dapat, bantuan pangan non tunainya juga nggak dapat, tapi dapatnya di BST. Oke. Nah, jadi di sini kawan-kawan misalnya muncul seperti ini ya. Misalnya kawan dapatnya BST, tapi kawan-kawan nggak ada tuh dapat denomnya. Denomnya itu nih dia ya. Ini dia denom. Kawan-kawan bisa menanyakan ke perangkat desa ataupun langsung ke kantor pos gitu. Mungkin ada beberapa kendala kenapa denomnya tidak sampai di teman-teman sekalian gitu. Sebagai contoh ini dia denom. Ini denom yang dapat. Jadi regulasinya biasanya gini ya. Kalau misalnya kita dapat seperti ini di BST ini, kan ini kita keterangannya dapat ya gitu di BST-nya. Nah, kawan-kawan bakal diberikan denom ini tadi. Nah, denom ini biasanya dari kantor pos diserahkan ke desa. Kemudian perangkat desa menyerahkannya ke perangkat dusun gitu. Barulah diserahkan ke kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kawan-kawan bisa langsung ke kantor desa untuk menanyakan ataupun ke kantor pos. Tapi dengan memberikan bukti ini ya, screenshot ini pun bisa juga kawan-kawan screenshot gitu. Kemudian nanyakan ke pihak kantor pos apakah memang kawan-kawan dapat atau tidak gitu ya. Oke. Jadi sini jelas ya, kalau misalnya BST-nya di sini keterangannya ya, berarti kawan-kawan bisa tanya ke kantor pos jika kawan-kawan tidak dapat. Oke. Nah, di sini aku bakal kasih contoh untuk teman-teman yang mendapatkan bantuan PKH tapi tidak mendapatkan
BST ada juga gitu. Karena kan tadi seperti aku bilang ada tiga bantuan yang dikeluarkan oleh Kemensos. Oke, jadi bisa aja kawan-kawan hanya dapat BST doang, ataupun hanya dapat program bantuan pangan non tunai, ataupun dapat PKH, atau bisa dapat dua-dua gitu. Oke, jadi sini aku bakal kasih contoh kawan-kawan yang mendapatkan bantuan PKH tapi tidak dapat BST gitu, ada juga. Oke, sini aku bakal kasih contohnya. Oke, nah di sini aku bakal kasih contoh. Ini punya kawan aku, dia dapat bantuan PKH gitu, tapi nggak dapat BST. Jadi kurang lebih caranya juga sama gitu ya. Hanya menggunakan nomor NIK doang. Oke, jenis di sini kita masukkan NIK kita. Kemudian kita masukkan nama sesuai KTP kita. Kemudian kita masukkan juga kode yang ini. Oke, ini dia. Ini contohnya. Kalau yang tadi kan yang pertama di BST-nya ya, yang keterangannya ya. Kalau si kawan ini dia keterangannya PKH dan BSP. Jadi kawan aku ini dia nggak dapat BST tapi dapat PKH dan juga dapat bantuan pangan non tunai. Nah, jadi seperti aku bilang tadi, mungkin kawan-kawan bisa dapat 2 ataupun dapat 1 doang gitu. Nah, tapi ya itu tadi, regulasinya kita tetap harus ke desa untuk menanyakan jika kawan-kawan terdata di sini tapi nggak dapat gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa konsultasi dengan perangkat desa gitu. Oke. Nah, jadi itulah cara menggunakan laptop. Jadi sini aku bakal menggunakan HP. Jadi kalau kawan-kawan yang bingung nggak punya laptop, gimana sih regulasinya atau cara ngeceknya? Nah, di sini aku bakal kasih contohnya, oke ya? Jangan kemana-mana dulu, nanti bakal aku kasih share. Nah, jadi ini aku bakal menggunakan HP. Jadi buat kawan-kawan yang nggak ada laptop ataupun komputer, bisa cek juga video ini yang menggunakan HP gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan browser apa namanya, Google Chrome bisa juga, ataupun bisa juga download aplikasinya di Play Store. Nah, di sini aku bakal menggunakan Play Store dulu ya. Kemudian kita klik telusuri, kita ketik DTKS. Nah, kita pilih yang ini ya, yang SIKS Dataku Kemensos ini, jangan yang ini aja kalau aku bilang. Oke, kemudian kita install. Jadi ini dia ya, aplikasi SIKS Dataku yang ini. Oke, tunggu, kita download dulu. Oke, udah siap. Kemudian kita klik buka. Oke, kita klik izinkan kalau muncul. Nah, kemudian kita klik yang ini, cek bansos. Oke, nah sama seperti tadi, kita pilih dulu ID-nya. ID ini maksudnya kita mau ngecek pakai nomor apa di sini. Kalau misalkan kalian pilih aja yang nomor NIK ini. Kita klik ini. Nah, kemudian kita masukkan nomor NIK kita. Nah, jadi seperti tadi, kita pilih dulu nomor NA ini ya, pilih ID-nya tadi NIK, kemudian kita masukkan nomor KTP kita, kemudian nama kita. Oke, setelah semuanya diisi, kemudian kita centang ini, saya bukan robot. Oke, tunggu loading. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Ini captcha supaya kita bukan robot gitu ya, bukan spam. Nah, ikuti apa yang disuruh dia pilih. Contoh misalnya sepeda kan dimintanya. Jadi kita checklist gambar sepeda. Ini.
ini. Oke, jika udah habis nggak ada lagi, kita klik verifikasi. Nah, mungkin ini sepeda, nanti mungkin kawan gambar lain gitu, bisa jadi mobil atau bangunan atau apapun. Yang penting ikuti seperti apa yang dia sertakan di sini gitu ya. Kemudian kita klik verifikasi. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita klik cari. Oke, jadi keluar keterangannya ya. Nah, kalau di sini langsung muncul keterangan bahwasanya dia tidak mendapatkan BST, gitu ya. Langsung keluar di sini bahwasanya dia nggak dapatkan BST. Oke, jadi caranya simple seperti yang aku jelaskan gitu, hanya bermodalkan KTP doang. Oke, jadi ya kurang lebih itu dia tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Jika ada yang kurang jelas bisa komen bawah. Dan seperti aku bilang tadi, kalau misalnya kawan-kawan muncul seperti yang ditampilkan tadi, yaitu entah kawan-kawan di bantuan PKH atau BPNT ataupun di BST, tapi tidak menerima bantuan, mungkin bisa koordinasi dengan pihak desa. Ataupun kalau untuk BST bisa juga menanyakan langsung ke pihak kantor pos gitu ya, dengan memberikan bukti screenshot hasil pencarian kawan-kawan tadi. Oke ya. Jika ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan jangan lupa kalian share juga ke saudara-saudara kalian supaya orang itu bisa tahu juga dan bisa cek gitu ya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.